Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 10. Pada bab 2, kita pelajari Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Dan yang keempat, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kita akan mempelajari tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita pelajari yaitu memetakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Sering juga disebut negara maritim. Indonesia disebut juga Nusantara karena kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan Australia. Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara, sering disebut archipelago state. Kita lihat dalam peta bagaimana itu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Sekarang kita pelajari Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara. Di mana diatur dalam pasal 25A bab 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Itu terdapat dalam pasal 25A bab 9 UUD NRI tahun 1945. Dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Jadi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tadi, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah negara. Penentuan batas wilayah perairan Indonesia diawali dengan Deklarasi Juanda yang dikeluarkan tanggal 13 Desember tahun 1957. Batas laut Indonesia 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau negara Republik Indonesia. Prinsip tersebut ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia.
Konsep negara kepulauan berciri Nusantara diakui UNCLOS tahun 1982. Kemudian, Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, sehingga Indonesia mendapat tambahan wilayah 2 juta kilometer persegi, sedangkan luas wilayah RI 5.180.053 kilometer persegi dengan 13.466 pulau. Daratannya 1.922.570 kilometer persegi. Lautannya 3.257.483 kilometer persegi. Sekarang kita pelajari tentang pembagian wilayah laut Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB, ada yang disebut dengan zona laut teritorial. Zona laut teritorial yaitu batas laut teritorial, yaitu garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara tersebut. Yang kedua, zona landas kontinan. Landas kontinan adalah dasar laut dengan kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Batas landas kontinen paling jauh 200 mil laut diukur dari garis dasar. Yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif atau sering disebut ZEE, yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Pada ZEE ini dapat memanfaatkan sumber daya laut, juga adanya kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel atau pipa di bawah permukaan laut. Tadi dijelaskan bahwa negara Indonesia ada wilayah daratan, wilayah perairan, wilayah udara, dan ada tambahan satu lagi yaitu wilayah ekstrateritorial. Kita pelajari satu persatu, yaitu wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia yaitu tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Ada penduduk, ada warga negara. Perbedaan antara kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk, orang yang berada dalam suatu wilayah negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Sedangkan warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara atau disebut juga orang asing atau warga negara asing. Rakyat sebagai penghuni negara. Tentang penduduk dan warga negara diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian yang ayat 3-nya, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Nanti akan kita pelajari pada subbab selanjutnya. Wilayah udara Indonesia, yaitu ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia.
Dalam Konvensi Chicago tahun 1944 dijelaskan tentang penerbangan sipil internasional. Setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Dan ada satu lagi wilayah ekstrateritorial Indonesia. Wilayah ekstrateritorial Indonesia yaitu wilayah negara Indonesia yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Contoh, kantor perwakilan Republik Diplomatik RI di negara lain atau kantor kedutaan Indonesia di negara lain. Sekarang Ibu tanya, antara wilayah lautan, wilayah daratan, dan wilayah udara, wilayah yang mana yang paling luas? Kita lanjutkan. Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Di sebelah utara, wilayah Indonesia, wilayah daratannya berbatasan langsung dengan Malaysia, sebelah utara Pulau Kalimantan. Wilayah lautnya berbatasan langsung dengan Laut Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sebelah barat, tidak ada wilayah daratannya, yang hanya ada wilayah lautannya, yaitu berbatasan laut langsung dengan Samudra Hindia dan Laut Andaman. Batas wilayah negara RI sebelah timur, wilayah daratannya berbatasan langsung dengan Papua Nugini, sedangkan wilayah lautnya berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, wilayah daratannya berbatasan langsung dengan Timor Leste dan wilayah lautnya berbatasan dengan perairan Australia. Sekarang tugas. Identifikasikan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan dan wilayah lautan Indonesia. Tadi sudah Ibu jelaskan, tinggal kalian membaca ulang atau mendengar ulang. Yang kedua, identifikasikan permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Ada 5, kalian cari permasalahannya dan penyelesaiannya. Kemudian, kerjakan di buku latihan dan kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.